Gue mau mulai dengan sesuatu yang mungkin lo juga lagi rasain sekarang. Coba lo lihat situasi Indonesia 1 bulan ke belakang. Pabrik-pabrik kondisinya mulai lesu. Terus data terbaru nunjukin aktivitas industri kita udah masuk zona kontraksi. Artinya paling buruk dalam 9 bulan terakhir. Sebelumnya, hampir 80.000 orang kehilangan pekerjaan dalam 3 bulan pertama tahun ini aja. Mahasiswa aksi demo turun ke jalanan. Dari Monas sampai depan DPR, mereka nuntut perubahan. Kita nih sekarang lagi di titik di mana banyak orang ngerasa ditipu. Bukan ditipu secara langsung, tapi dalam arti yang lebih dalam, yaitu harapan mereka terasa disia-siain sama negara ini. Dan di tengah semua kegaduhan itu, lo buka media sosial, dan lo lihat dia, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri ESDM, ngomong sesuatu dengan gaya khasnya itu. Dan entah kenapa, meskipun lo mungkin belum selesai baca isi omongannya, lo udah keburu emosi duluan. Pertanyaannya, kenapa? Selamat datang di Manusia dan Maknanya. Di sini kita nggak bakal caci maki murahan. Nggak ada gue ngatain dia emang jahat atau dia emang goblok. Kita mau bedah ini dengan lebih serius, melalui anatomi psikologis dari sebuah penolakan massal. Kita mau pahami kenapa persona seorang Bahlil Lahadalia bisa memicu reaksi sekuat ini di kepala kita, bahkan sebelum kita selesai dengerin argumennya. Sebelum kita bedah Bahlilnya, gua perlu establish konteks dulu. Karena amarah publik itu nggak muncul dari ruang kosong. Coba lo bayangin lo adalah kelas menengah Indonesia hari ini. Lo kerja keras, lo bayar pajak, dan lo ikutin aturan pemerintah. Tapi kenyataannya, upah nggak naik, sedangkan harga barang terus naik. Dan kabar PHK massal ada di mana-mana. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan tiap bulannya. Dan angka itu terus bertambah. Di 1 bulan aja, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ribuan orang baru kehilangan pekerjaan. Itu bukan angka yang kecil. Nah, di kondisi kayak gini, lo sebagai rakyat itu lagi dalam kondisi psikologis yang sangat sensitif. Lo lagi sangat waspada secara emosional. Lo lagi nyari siapa yang bertanggung jawab atas kondisi lo sekarang. Lo lagi nyari sinyal, sebenarnya pejabat-pejabat ini ngerti nggak sih kondisi gue? Dan disitulah figur seperti Bahlil masuk ke dalam otak. Karena di tengah kondisi segawat ini, dia justru dinilai punya masalah konsistensi. Pernyataannya sering kontroversial, dan gaya komunikasinya kerap dinilai nggak selaras dengan keresahan rakyat. Bahkan ada isu dia bisa naik jabatan jadi menteri koordinator di tengah semua kontroversi itu, yang bikin sebagian publik makin memanas. Ini bukan soal benci personal. Ini soal waktu yang sangat buruk dan bertemu dengan gaya komunikasi yang sangat salah. Oke, sekarang mari kita bedah. Dari mana sih asal-usul penolakan ini secara psikologis? Pertama, manusia itu sangat visual dan sangat peka terhadap bahasa tubuh. Ini bukan hipotesis asal-asalan. Ketika lo nonton seseorang di layar, otak lo nggak cuma memproses apa yang mereka bilang. Otak lo juga lagi memindai, mulai dari cara dia duduk, cara dia merespons pertanyaan kritis, hingga ekspresi wajahnya saat dikonfrontir dengan data yang bikin dia nggak nyaman. Dan ketika otak lo membaca sinyal-sinyal ini dari Bahlil, apa yang lo tangkap? Banyak orang ngomong yang sama, yakni terlalu nyaman, terlalu percaya diri. Gaya bicaranya cenderung dari atas ke bawah, seolah dia lagi ngasih pengarahan ke bawahan, bukan lagi berkomunikasi dengan rakyat yang seharusnya dia layani. Ini penting banget untuk dipahami. Masalahnya seringkali bukan pada isi kebijakan, tapi pada aura psikologis yang dibaca oleh publik. Ketika ada isu sensitif, reaksi emosional publik itu sangat bergantung pada bagaimana si pembawa pesan memposisikan diri. Kalau pembawa pesannya terlihat defensif, menantang, atau terkesan menyepelekan kekhawatiran rakyat, maka kemarahan di otak kita langsung menyala. Kita merasa sedang diremehkan, dan disitulah publik berhenti memproses isi kebijakan dan langsung beralih ke serangan personal. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Kenapa gaya seperti ini bikin otak kita otomatis ngelawan? Jadi, ada 3 mekanisme psikologis yang bekerja di sini. Mekanisme pertama adalah the overconfidence effect, atau efek terlalu percaya diri. Di dalam psikologi kepemimpinan, rasa percaya diri itu fundamental. Pemimpin yang ragu-ragu juga nggak menarik. Tapi ada titik kritis, yaitu ketika rasa percaya diri seorang pejabat melampaui empati yang dia tunjukkan ke publik, otak kita membaca itu sebagai kesombongan. Beda tipis, tapi dampaknya beda jauh. Kita mulai merasa terancam karena orang yang punya kuasa atas hidup kita ternyata terlihat tidak mempedulikan keresahan kita. Mekanisme kedua adalah psychology of power dan elite distance, atau psikologi kekuasaan dan jarak elit.
Ada riset psikologi yang membuktikan bahwa kekuasaan itu secara harfiah bisa mengubah cara kerja otak manusia. Semakin lama seseorang berada di pusat kekuasaan, semakin menurun kemampuannya membaca emosi orang lain. Ini disebut empathy deficit atau penurunan kemampuan berempati. Mereka mulai terisolasi di dalam gelembung mereka sendiri, dikelilingi orang-orang yang terus-menerus mengiyakan dan jauh dari realitas di lapangan. Gaya komunikasi yang terasa nggak nyambung dengan rakyat adalah salah satu gejala paling khas dari jarak elit ini. Dan yang ketiga, dan ini yang paling kuat, adalah psychological reactance atau pemberontakan psikologis. Secara naluri, ego manusia akan selalu memberontak ketika kebebasan atau perasaannya terasa ditekan. Ketika seorang pejabat tidak berkomunikasi untuk menjelaskan, tapi terkesan mendikte dan menekan, ego masyarakat merespons dengan satu cara, perlawanan. Lo bahkan bisa lihat ini di percakapan sehari-hari. Semakin keras seseorang memaksa lo untuk setuju, semakin lo nggak mau setuju. Ini bukan soal logis atau nggak logis, tapi ini adalah naluri. Kombinasi dari ketiga mekanisme ini adalah resep sempurna untuk penolakan massal kepada sosok Bahlil. Fenomena Bahlil ini sebenarnya adalah cermin yang jauh lebih besar. Ini cermin dari budaya politik Indonesia hari ini. Di video sebelumnya, gue sempat ngebahas soal taktik pemerintahan Jokowi. Nah, di masyarakat Jawa dan Indonesia secara umum, ada konsep yang sangat dalam namanya andap asor, yaitu sikap merendah, tidak menonjolkan diri, dan selalu menempatkan diri lebih rendah dari orang lain sebagai bentuk sopan santun dan penghormatan. Kita secara budaya sangat terobsesi dengan konsep ini ketika menilai pemimpin. Kita suka pemimpin yang terlihat setara dengan kita, yang makan di warung pinggir jalanan, yang antri di SPBU, dan yang terlihat nyambung dengan keseharian rakyat. Nah, ketika ada tokoh politik yang secara terang-terangan terlihat sangat nyaman di lingkar dalam kekuasaan, seolah tidak tersentuh oleh kritik, itu langsung menabrak norma psikologis kultural kita, dan tabrakan itulah yang kita rasakan sebagai marah. Ini makin diperparah oleh kondisi ekonomi yang lagi berat banget sekarang. PMI manufaktur yang kontraksi, PHK yang terus bergulir, dan daya beli yang melemah. Ketika rakyat yang lagi dalam kondisi tertekan ini disuguhi tontonan pejabat dengan gaya komunikasi tanpa beban, ledakan emosi itu bukan lagi soal kemungkinan, itu cuma soal kapan. Satu hal yang juga sering kita lupakan adalah kemarahan ini bukan cuma soal Bahlil sebagai individu. Dia sudah menjadi simbol dari sistem yang terasa jalan terus tanpa peduli di atas penderitaan rakyat yang di bawah. Pada akhirnya, komunikasi publik itu bukan cuma soal menyusun kata-kata yang benar. Ini soal kemampuan seorang pemimpin untuk merasakan dan memvalidasi emosi orang yang dia pimpin. Ketika publik merasa seorang pejabat tidak bicara sebagai pelayan, tapi sebagai penguasa, kemarahan jadi sangat mudah meledak. Publik kita sebenarnya pemaaf, asal pemimpinnya mau menunjukkan sedikit kerentanan dan kepedulian. Banyak hal bisa dimaafkan. Tapi ketika kepedulian itu nggak ada, atau bahkan terasa dipaksakan, otak kita langsung mendeteksinya. Jadi alasan publik marah pada Bahlil bukan cuma soal satu pernyataan atau satu kebijakan, tapi karena dia sudah terlanjur dibaca sebagai simbol dari kekuasaan yang terasa jauh, terlalu percaya diri, dan tidak cukup menenangkan buat rakyatnya sendiri, di saat rakyat itu lagi paling butuh untuk ditenangkan. Yang menarik adalah, fenomena ini bukan milik Bahlil sendiri. Ini pola yang akan terus berulang, di era manapun, pada figur manapun, selama ada jarak antara cara seorang pemimpin berkomunikasi dan apa yang rakyatnya butuh untuk didengar. Gue pengen tahu pendapat lo soal ini. Pernah nggak lo ngerasa terpancing emosinya bukan karena isi kebijakan seseorang, tapi karena gaya bicaranya aja? Tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng. Pastikan lo udah subscribe, klik tombol like, dan share video ini ke siapapun yang lo rasa butuh bedah pikiran kayak gini. Gue undur diri, tetap waras, dan sampai jumpa di bedah pikiran selanjutnya.